untuk program kita di dalam Ma'had Ali Marhalah Saniyah itu menjadikan intelek, bukan mendapatkan barokah. Maaf, yaitu yo memang keharusan dapat barokah itu. Tapi saya ditugaskan di sini bukan untuk mujahadah, riadah biar mendapatkan barokah, tapi untuk mengantarkan biar menjadi intelektual. Berarti tafri'ul masail wa taswirul masail, terus taksirul masail itu termasuk taksir samarat wa nataij, itu namanya bikin intelektual. Karenanya harus Anda mampu untuk membuat skripsi, untuk membuat makalah, untuk mempresentasikan dengan tulisan atau dengan bahasa. Jangan sampai sudah dididik menjadi intelektual tapi hanya namanya saja, hanya titelnya saja. Ini sangat tidak diinginkan, apalagi dari Lirboyo. Makanya harus betul-betul sesuai dengan target yang ada dalam Lirboyo, itu adalah mampu untuk mempresentasikan segala masalah-masalah, khususnya di dalam hal fikih muwatonah, karena tidak ada se-Indonesia bahkan sedunia kuliah yang prodinya itu kebangsaan, fikih kebangsaan, hanya di Lirboyo. Sampai lihat prodi-prodi dari sekolah-sekolah lain, fakultas lain, apa prodinya? Yaitu fikih kebangsaan. Nggak ada. Kalau kebangsaan mungkin masih ada, fikih kebangsaan nggak ada. Nah, ini hanya khususnya Lirboyo. Makanya harus Anda betul-betul pahami, yang sehingga nanti mungkin kalau bisa mewarnai dari fakultas-fakultas lain akan ada prodi fikih kebangsaan. Nah, itu sementara. Terima kasih sudah. Nanti saya masih nuntut kalian agar membuat makalah yang kemarin, belajar, karena saya tidak bisa akan memberi nilai kepada kalian sesuai dengan tugas saya, kecuali hanya melihat dari hasil tulisan yang Anda tulis. Nah, jadi permasalahannya semacam itu. Kalau tidak, ya apabila memberi nilai hanya dengan sudahlah tasamuh, sudah lain ya lain itu. Repot itu maju kan. Saya terus terang belum tahu, walaupun saya yakin Anda semuanya sudah para asatid, sudah para munawib, sudah mustakhik, dan para pengurus, dan sudah tamat Lirboyo, yakin sudah mumpuni, ya kan. Tapi dengan cara khusus saya untuk menilai satu afrodiyahnya, fardan tidak mampu, karena belum tahu. Jangankan masalah kadri ilmi, orangnya saja namanya nggak tahu, tidak mungkin akan bisa. Makanya hanya bisa melihat ini. Makanya kalau di situ nanti salah di dalam menilai, wong kita pinter karena grupnya nggak sama, gitu aja. Makanya juga bisa nanti pas nanti kemampuan yang agak lemah, tapi karena grupnya itu pinter, akhirnya nilainya bisa baik. Nah, sebab nilai pengetahuan saya nanti hanya bisa melihat dari grup, hasil grup. Jadi maaf kalau nanti keliru lah, kita ini hanya gak begituan, tapi kok kalah dengan itu. Oh, ini mungkin karena digeret selain jamaah itu fadilahnya mendapatkan fadilahnya utama dikarenakan imamnya warik ya. Hanya sebatas itu. Nanti makanya kalau keliru, yo saya mohon maaf, ini sudah saya buka terlebih dahulu kan ya. Hanya itu bisa saya gitu. Seterusnya setelahnya kita tahu masalah mabadil asrat atau aristologi dari fikih muwatanah, perlu kita bahas selanjutnya. Lamakan al-ilmu al-jima' ya jam la yatahassar ila bi khuriyatil insan. Fal nuqaddim awalan makna al-khuriyah. Faslun ila makna al-khuriyah ya ruhuddin. Khuriyah itu adalah ruhuddin. Pokoknya agama itu adalah kemerdekaan. Wa anna khuriyatal insana azu syai'in alai ba'da hayati. Selanya orang itu hidup, yang dimaksud, yang diinginkan ya kemerdekaan. Anda hidup tapi kempis-kempis, tidak bisa kemana-mana, itu tidak
diinginkan, pasti yang kemerdekaan. Bahkan wa yatamma kullun nas musliman kana au khairu lakin lama kanat qad ta'addab. Jadi atau tasodamat khuriyata ghairi. Kita sodamat bisa, qad ta'addab bisa. Sebenarnya qad tasodamat. Karena ketika di dalam mengimplementasikan khuriyah itu bertabrakan atau ta'arudud dengan wajiban untuk menjaga haknya orang lain, maka yajibu ala daulah tartibu wa tanzimumuha, atau yajibu fihi qanunun mumtasalun mumassalatun bainal muwaddinin, atau muttafaqun wa musalatun bainal muwaddinin, bisa terserah sebenarnya. Nanti bisa Anda bisa rubah, bagus ya, baik. Nanti karena di dalam mengimplementasikan khuriyatun nafsi itu kadang tasodamat bi khuriyata khairi. Contoh kama qala fuqaha bisyaksi atasarrafa bi haqqi nafsi ma lam yuaddi ila ilail khair lam yuhtamal adatan. Jadi seperti kemerdekaan kita untuk menasarufkan harta kita, menasarufkan diri kita, tapi kadang tasaruf diri kita akan mengganggu orang lain. Misalnya rafus saut fi nisfil lail, berbatan nisfil lail, itu hak saya, terserah, punya saya, iya, tapi akan hilang kepada orang lain. Nah, ini kemerdekaan saya adalah ketenangan, ini tak sodamat. Nah, kita di dalam biasanya sekarang itu dilakukan dengan yang di desa-desa itu mulai ada pakai mobil-mobilan, misalnya gini, mobil truk-trukan kecil itu terus pakai adu salon, sound system besar-besaran. Nah, itu asalnya di Malang, sampai lomba dari mana-mana, terus ke Blitar. Alhamdulillah sekarang dengan adanya namanya PPKM atau namanya Covid, tembak Covid itu selesai semuanya. Itu sangat mengganggu, ya keras-kerasan, teng. Nah, itu ya khuriyah, tapi tasodamat khuriyata ghairihi, dan itu hidup dengan tenang tanpa ada gangguan apapun. Nah, karena yang semacam itu perlu ada konon, perlu ada pengaturan dari daulah yang masalatun bainakuma muttafaqun bainakuma. Ini perlu ada. Paham ya? Ini penting. Khuriyah itu yang diharapkan, tapi nilai ini saja nih hanya satu, seperti apa yang dikatakan Kang Kaji. Dilarang melarang kesenangan orang asal tidak mengganggu lain orang. Itu katanya Kang Kaji. Kang Kaji Umay Rama. Duanya itu saja. Nah, kita boleh asalkan hal kita apapun nggak apa-apa. Ini sepeda motor saya nggak apa-apa. Ini wong ya. Ini mengganggu. Itu satu khuriyatul khair. Maka perlu ada pengaturan yang semacam itu. Apa mawal khuriyah wa ma'adul kamal khuriyah qad arafaha al arifun, qad arafa maknal khuriyah al arifun. Ma adrona al khuriyah bi ayakunal insan mukhtaron, bebas, la mukrohan fi qawlihi wa fi'lihi, la yataridu manimun zalim. Berarti mana yang ghairu zalim la basa bihi. Nah, yang sekarang itu khuriyah itu sudah qomat di tahun 45, sudah diwujudkan di Indonesia, tapi implementasinya masih banyak yang belum khuriyah fi ba'diyah, fi ba'dil akhwal. Nah, tapi mungkin ada masalah yang rajihah, aku tidak boleh tidak khuriyah seperti penyekatan sebab ada PPKM atau sebab ada corona, yang sehingga la yajuzu tasarrufun nafsi ayam sia atau ayam takhila ila baladin akhar karena khawatir Mbak Kapit. Nah, ini termasuk itu apa termasuk izalatul khuriyatun nafs. Nah, ini yang ini. Wa min furu'il khuriyah tasawil hukum. Tasawil hukum ini bukan tasawil kismah. Kalau kismah tidak bisa kita tasamakan. Nahnu qasamna bainakum ma'isyatakum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Tapi istiwa'ul hukum
tentu hakul mar'ah wa hakul rajul berbeda. Jangan samakan dengan istiwaul hukm itu adanya kita memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan wanita sehingga tabrakan dengan ayat yusikumullahu fi auladikum lizakari misul hadzal unsayain. Persamaan gender, kita mensetarakan gender, betul mensetarakan gender, tapi tetap masih ada hal apa itu namanya tamayus bainahuma. Di antaranya masalah kasful aurat dan sebagainya, jangan katakan laki-laki dan perempuan sama dan sebagainya kan ya bahaya. Perempuan disuruh ngukleng desel juga nggak mampu kan. Tapi itu nanti kita itu dibahas di dalam fikih al-mabsutah, termasuk di antara ini fikih mawaris. Jadi kenapa wanita itu harus nisfu zakaren yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadzal unsayain, padahal sekarang sama-sama bekerja dan sebagainya. Ketika ada wakiyah semacam itu ya silahkan sesuai dengan wakiyah, tapi tanpa menghilangkan hak yang aslinya, karena wakiyah yang ada itu adalah urudiyah atau khawadis, bukan asliyah. Wa min furuqiyah wa mukhasabatu hukam bi bari anamukala. Jadi hukam itu mendudukkan bahwa dia itu bukan orang yang punya hak veto untuk memberikan keputusan, enggak, tapi harus tahu bahwa itu adalah ukala. Wa adamu rubah. Jadi ukala niku kayak itu sudah dibahas dulu dalam bahas masail di muktamar, apakah DPR dan menteri-menteri itu disebut dengan wakil rakyat, sementara tidak sama dengan tujuan rakyat. Itu dulu rame. Saya sampaikan sehingga rame itu wakil rakyat syar'an. Karena rata-rata di dalam masalah takrifnya wakalah yaitu tafwidul nafsi lalu bayar, terus bimayak balu niabah dan seterusnya, terus syaratnya wakil gini ku ala yatasarrafal wakil ila bi idznil wakil wa yarful idznunut kan urfan. Itu wakalah apa? Itu bukan wakalah ama, itu ya wakalah, tapi jangan dikatakan wakalah semacam itu. Ini kadang-kadang orang di dalam mengimplementasikan dalil itu terfokus di dalam masalah teks yang semacam itu, tidak tahu esensinya, sehingga banyak orang yang mendefinisikan mahwal fitnah jima' wa muqaddimatuh. Fitnah kok jima' muqaddimatuh itu gimana? Bukan. Jima' muqaddimatuh itu fitnah baina rajul wal mar'ah, tapi bukan definisi dari fitnah. Ini yang sering terjebak di dalam hal itu. Termasuk mahwal akhlak ihtimalul adza. Itu ihtimalul adza. Bukan ihtimalul adza, syaqaq, bukan. Itu hanya kelasiman. Akhlak muwafaqatul linnas fi kulli syai' ma'adal ma'asi. Bukan definisi itu. Termasuk bagian daripada akhlak muwafaqatul linnas fi kulli syai' ma'adal ma'asi. Al akhlak wa hayatun rasikhatun tasduru min hal af'al bisulatin wa yusrin bila raibin wala fikrin fa in kana muwafiqan lil aqli wal syar'i sama hasanatul khuluq wa ila min sayyatil khuluq, yaitu hay'ah rasikhah, sifat yang mengkristal. Sifat yang mengkristal yang sehingga refleks lah tasduru min hal af'al bisulatin wa yusrin, sehingga keluarlah perbuatan dengan secara refleks. Sulah yusrah bila raibun wala firikin, tidak perlu mikir, tidak perlu angan-angan lagi. Itu baru dikatakan akhlak. Cuman ketika nanti cocok dengan syar'an wa aqlan, ini hasanatul qulub, di syaratnya dua, yuwafiqu syar'an wa aqlan. Kalau tidak ya hasanatul qulub, aku siyatul khuluq. Nanti ma wa syar'i wa ma adraka ma syar'i, nanti perlu dipandang laneh. Asyariat wal ahkam al nazar ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi fahima ulama minal kitab was sunnah nassan was timbadon. Nassan was timbadon itu Nabi namanya syariat. Yajma'u al abdu wal fiqhu wal tasawuf kullun minhuma kullun minha wa syariah. Jadi akidah itu juga syariah, tasawuf itu juga syariah. Nah, ini kadang-kadang juga belidu orang ini. Paham ya? Termasuk adamul irrobah fil mutolabah. Ini sekarang ini kita akan menuntut suatu hal apapun masih ada ketakutan, itu tidak huriyah. Tidak huriyah.
penuntut hak kita gak berani. Terus wabadlu nasihah, kita untuk mengendaki berbuat baik kepada orang lain. Wa minna quriyatul ta'lim wa quriyatul khitabah wal matbu'at. Nah, ini yang khitabah itu kadang menggunakan kuryahnya tapi izah kepada ghair, karena apa yang telah disampaikan itu menyinggung perasaan orang lain. Maka itu perlu ada tanzim, ada nizam, ada qawanin yang mengatur kepadanya. Quriyatul mubakhasat al-ilmiyah. Wa minna al-adalah, ini mubakhasat ilmiah, tapi jangan sampai hukukul ghair, sampai terjadi ghibah. Ini tidak boleh, walaupun itu ilmiah, tapi kalau masalah ghibah tetap nggak boleh kan ilmiah. Makanya di sini kadang-kadang di dalam kitab sebutkan wakilah. Limadza yakila, yang ini kadang-kadang dianggap sebagai hal yang tidak ilmiah karena tidak tanggung jawab. Padahal apa yang telah dilakukan oleh Mus'ad wakilah ini dalam rangka untuk melakukan jangan sampai terjadi ghibah. Karena dikatakan di dalam kila itu menunjukkan qaul yang dhaif, qaul yang lemah. Coba Anda dikatakan pendapat ini yang pendapat yang tidak pas, pasti itu secara manusiawi akan akan sakit lah gitu. Makanya jangan sebutkan orangnya, tapi harus disebutkan karena memang ada pendapat yang semacam itu kalau tidak diakomodir malah justru menjadi bumerang di antaranya. Quriyatul bahawa min al-dala bi asriha hatta la yaksha insanun min zalim aw ghasibin aw ghidarin aw ghidarin mughtalin, sehingga orang itu tidak akan pernah takut dari orang zalim, orang maling dan seterusnya. Sekarang kita itu masih belum kuliah, kan keluar malam tidak berani ya, belum kuliah kadang-kadang. Wa min al-amnu ala-din, di antara furu'nya al-amnu ala-din. Al-amru ala din ini apa dinul Islam, apa semuanya adian, itu nanti akan Anda harus bisa menyampaikan ke sana. Wal amnu ala syaraf wal a'rad. Cara saya katakan a'rad itu nama baik, harga diri yang menyuat keseluruhannya. Wal amnu ala ilmi wasismari, kita mempunyai karya tulis, ilmu sismar, mengembangkan. Wal khuriyah yaruquddin wa taksulu bi qamati daulah wal qawanin allati lam tukhalif asy-syariah. Hurriyah itu bisa hasil dengan sempurna dengan cara qamati daulah wal qawanin yang tidak bertentangan dengan syariat. Lah, apa maksud daulah? Wa maksuduha, maksudud daulah khifdun nizam wa dhabtin nas wa khifdul amni min ghailatil a'da wal hirabat teroris. Nah, sehingga Hasan bin Sabit mengatakan wa madin illa antuqama syara'i, tidak ada agama kecuali di situ didirikan syariat. Kita harus jangan sampai kita di dalam bahas ini bagi muatona jangan sampai kebablasan dengan program Nahdlatul Ulama yang di situ ingin mengamalkan syariat, berdirinya hukum syariat tapi di tengah-tengah negara Indonesia. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam hal ini, tidak boleh mengamal syariat. Wajib bagi hakim, wajib kepada siapapun mengamalkan syariat. Tidak ada yang boleh keluar dari syariat. Tapi di negara Indonesia cuman yang dipermasalahkan tidak bolehnya itu biismis, tidak keharusan biismi syariah atau biismi khilafah, tapi harus ada cocok dengan syariat. Gak boleh gak cocok dengan syariat. Wa may yahkum bi ghairi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa ulaika humul fasiqun wa ulaika humul zalimun. Ini harus kita anukan. Makanya kalau nanti ada kewarin-kewarin di Indonesia yang enggak bisa, yang enggak cocok, nah ini kita harus punya urun, harusnya bagaimana, seperti kisah dan seterusnya yang semacam itu. Wala makana tawafurul amni daruratan min daruriyatil mujtama allati tafuqu daruratul khida. Jadi tafuqu daruratul khida, jelas keamanan kita itu melebihi dari kebutuhan. Butuhnya keamanan melebihi dari kebutuhan pangan. Mangan warteg aman. Ya ini ya. Ini sih mendingan aman. Makanya orang-orang Afghanistan masih banyak di Indonesia karena gak aman. Padahal di sana ya makan. Akhirnya ihtamal Islam bitawfil asbab al-jalibah lil amni wa zalika bi bina'il insan aqidatan wa akhlaqan wa sulukan.
Ini termasuk binaul amni di dalam syariat Islamiyah adalah bibinail insan aqidatan. Nah ini walaupun akidahnya tidak harus, nah kalau akidah ya tetap bagi kita ya bina akidah ya akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah wa akhlakon, dengan kasih undang-undang bagaimanapun kalau tidak berakhlak tetap tidak akan aman. Sekarang ini juga sudah berlaku undang-undang, tapi korupsi masih ada karena tidak berakhlak. Nah, tapi dengan kita berakhlak, jadi panggilan kita untuk meninggalkan iza kepada orang lain, jarimah kepada orang lain, bukan karena khaufan minal daulah, tapi karena ini dosa, karena ini haram, karena ini akan dipertanggungjawabkan. Nah ini yang disebut dengan, kalau situ sudah menjadi rasyikh disebut dengan akhlak. Itu Pak pasti itu. Li'annal amna la yatafawaru bi mujarradil fatsi wal irhab. Gak cukup aman itu hanya dengan kita cegah dengan tentara, dengan pukulan, dengan menakut-nakuti waqwatul hadid, waqwanar misalnya dibakar, enggak bisa. Walaupun itu ada kisos, walaupun ada hukum apa saja, ada hukum potong tangan di Arab paling ya tetap banyak. Mulai dulu zaman Kanjeng Nabi sudah ada gitu. Nah, wa innama yatawaffaru bi tahdhifin nufus wa tathhiril akhlaq wa tasfihil mafahim. Nah ini sing kita meluruskan pemahaman kita hatta tatulkan nufus asyarra raghbatan anhu. Nah ini bukan karena khaufan minat daulah. Fa idza sinatil akhlaq faqad sinatis syikha wal a'rad wal amwal wad dima wa khifdul amni wan nizam bi ghairil qawanin. Kama qala Syuhaib, kama qala Rasulullah, lau lam yakhaf as-Syuhaib lam yaksi. Wah niku mendelek berakhlak. Umpama dia tadi tidak takut neraka, tidak takut, enggak maksiat. Kita takut saja masih maksiat ini. Takut dengan neraka semuanya, tapi masih maksiat. Ini yang namanya tidak berakhlak. Diakui. Wal amnu nau'an, al amnu wal fardi. Sebab al-iman billah ini sudah wal amalus salihah sudah jelas. Karena akhbar Allah taala fa'il farihum bi amin kuntum ta'lamun alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Akhbar ta'ala annal amnal fardiyya lil ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin abisyirkin. Berarti iman di dalam ayat ini rabbun wadihun baina wa alaqatun qawiyatun baina rusyukhi aqidatit tauhid fi nafsi al-basyariyah wa bainal amni wal itminan. Makanya qala ta'ala la bizikri tatmainul qulub, itu amanun nafsi. Makanya diakukan oleh Allah taala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Walaupun dalam keadaan genting apapun tidak ada, itu aman nafsi, tapi laisa mabkhusan fi hadzal bab. Laisa muradan bi hadzal bab wasani laini al amnu al jimai aya amrul Islam aya ala dzikra taala wa idza qala Ibrahim di al mas'ul bi Ibrahim al mas'ul anhu Ibrahim bi qauli hikayat bi qauli kama qala ta'ala hikayatan anhu wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu, dan seterusnya. Kemudian di situ yang nanti kita bahas adalah ma huwal amnu. Ini ma huwal amnu. Al amnu nau'ani, al amnu an-nafsi, kedua adalah al amnu al-ijma'i. Kemudian al amnu al-ijma'i huwa satu. Ini dibahas. Tulis buat makalah. Apa amnul ijma'i? Orang aman jima enggak. Iku lek aman jima itu termasuk ketika tauhiratun anil khaidin wa nifasin ya. Nah, bukan. Nah, satu. Ini referensi yang bisa Anda jadikan sebagai pedoman untuk menyusun al-amnu al-jima'i. Qala al-haq wa alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yaksabuna bil hadi kama stakhalafa alladzina min qablihim, dan seterusnya. Wa alladzina amanu minkum wa amilus amalus shalihat bin nasri alal a'da wa bi ayyuhal saum ardul musyrikin wa yaj'alam khulafa'a fiha mislu ma fa'ala
misri ma fu'ila ma aslafihim minal mu'minin billah wa rusuli wa ja'alatina munazir tadadakum wa al-islam. Kalau sudah Anda laksanakan konsep-konsep ini, maka disitulah akan mendapatkan agama yang diridhoi oleh Allah, dinan Islam. Walaupun kau tidak harus menamakan dinan Islam. Termasuk wa ayyubdila khalakum minal khauf wa ayyubdila khalakum minal khauf ilal amni. Kalau sini idza abadullah wahdah wastaqamu ala taati, syaratnya idza abadullah wahdah wastaqamu ala taati wa lam yusyriku ma'u syai'a. Wa man kafara ba'da zalikal istikhlaf wal amni wa tamkin wa sultanah wa lam adamah wa jahadani amila fa ulaika hum al khariju an taatillah. Fa idzan al amnu al jimai hasilun bil iman billah wal yaumil akhir wa bil amal shalihah wa ya allati akibatu aksarul asya. Sebenarnya simpel, dengan amal shalihah allati akibatu amal shalihah ya apa? Al amal allati akibatu aksarul asya, itu namanya amal shalihah. Nah, ini referensi saja untuk Anda jadikan susunan. Kemudian takammunul niqat al-mustarikah bainal mawatin al-mukhtalifil adyan fi biladil musyarikin bainahum. Bahas. Di bahasan yang pertama itu ada selesai. Bahasan kamu selesaikan dalam masalah satu gini mal iman, mal aman al-jimai. Sekarang adanya titik temu, diwadahi wadah titik temu. Titik ini al-musarikah itu wadah yang bisa mengumpromikan di antara muwatinin yang mukhtalifil adyan fi baladin mustarikin bainahum. Jadi ikhtiyaju takammunin niqat al-mustarika bainal muwatinin al-mukhtalifil adyan fi baladin mustarikin bainahum. Perlunya ada titik temu, tapi ini bukan saya katakan perlunya, tapi karena membahas apa titik temu di antara muwatinin yang mukhtalifil adyan. Ini yang harus diperjuangkan, yang cocok dengan konsep syariah. Wala yatakammanul Islam wala yatakammanal Islam wahda min at-taufiq badal ikhtilafat fi baladin mustarakin bainal muwatinin al-mukhtaliful adyan ka Indonesia. Tidak mungkin Islam sendiri bisa mewadahi, bisa mampu untuk mengakomodir perbedaan di dalam negara yang muwatinnya itu beraneka ragam seperti Indonesia. Kenapa? Wa kana likulli dinin minal adyan ta'alimu mukhalafatan li ta'limil akhar. Sebab setiap agama itu mempunyai khas-khas cara-cara yang berbeda dengan yang lain. Ini kita satukan, harus satu, cocok dengan Islam semuanya. Tidak mau dipaksakan, nggak bisa. Paham? Jadi Islam saja nih, hukum Islam harus cocok dengan hukum Islam. Kita praktekkan dalam negara yang di situ mustarik bainal muwatinin al-mukhtalifil adyan, nggak bisa. Coba kalau mereka terus disuruh kenal masjid, terus disuruh nggak bisa, karena punya ciri khas yang tertentu. Wal ikhtilafat amrun fitriyun wa sunnatun min sunnatil la fi dzalikal balad wal watan. Di Indonesia itu merupakan fikriyah amrun fitriyun dan sunnatun min sunnatillah. Karena itu fa iza aradna khidaratan azimatan ay nizam al-istimai al-mutba azimah, ketika kita menginginkan terbentuknya sebuah negara yang besar, fal natakhid rahma kullil ikhtilafat al-ittihada ma ihtirami tanawu'at. Makanya harus kita mengambil yang bisa menyatukan di antara mereka, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi saling menghargai. Kedua, harus ada hubbul watan. Wala budda min niqatin mustarikatin muttafaqin alaiha fi jamil adyan tadwil al khair wal maslahah wal muwasalah bainahum.
Dan harus ada titik temu yang diperjuangkan, yang disepakati oleh semuanya agama, yang bisa menarik kemaslahatan, yang bisa menyambung di antara mereka, yaitu satu hifdzul adyan. Al-mutadayyinu kulluhum yatamassakun adyanahum bisyarafi dinihim. Semuanya orang membanggakan agamanya sendiri-sendiri. Walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. An-nasara qala yahudu la yadkhulul jannata illa man kana hudan wa qala nasara la yadkhulul jannata illa man kana nasara wa qala al-muslimun inna wastafa lakumud-din wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kok Hindu juga demikian maksudnya. Entah Hindu juga, saya kurang begitu paham masalah Hindu itu bagaimana dan seterusnya. Buddha. Nah, oleh karenanya Idul Watan bal yakhurun wa yatasabun, sampai cemburu dan sampai fanatik. Walam yardu antun tahaka kurmatu adyanihim. Tidak ada satupun orang yang beragama rela agamanya dilecehkan. Wasani khibtu nafs, bahwa jauh haru kulli syai' yurja'u ila salamati nafs wa kulul adyan nahat an kulli anwa'il tidak ala akhar la siyama qatluh. Semua agama melarang kita untuk membunuh, untuk saling mengganggu kepada yang lain, apalagi membunuh semuanya. Saling khibdul aql. Wa jamil adyan tatamassaku bi syarafil aqli wa bihi yatamayyazul insan 'anil bahaim. Sebagaimana khuriyatul ta'lim, khuriyatul mubakhasah dan sebagainya masuk khuriyatul aqli. Wala yujadu dinun minal adyan la yad'amu tarbiyata wa ta'lim. Tidak ada satupun agama yang tidak memperjuangkan tentang pendidikan. Warabi khibdun nasl fanika laisa min khasaisil Islam. Fa'ad baul adyan yatazawwajuna waqfan li ta'alimihim adiniyah. Semuanya kawin sesuai dengan kesakralan agamanya mereka. Di gereja, di mabia, kalau kita di masjid. Dan ternyata hatta yasihat faluhum nasalan syar'iyyan, ternyata anaknya juga diakui oleh syariat, sehingga tidak ada satupun orang kafir yang masuk Islam dibatalkan pernikahannya oleh Rasul atau anaknya dianggap sebagai bukan nasab, tetap nasab. Ini berarti kebutuhan dari semuanya agama, dan Islam mengakui semacam itu. Walam yahkum Rasulullah fashanikaki malam ya'mur tajdidah. Tidak pernah ada yang ditasdid, perintahkan tasdid. Hatta ikhina aslamu wa qala rasulullah jalan lama aslama min ashatin nisbah ikhtar arba'an wa farik sa'irahunna. Ini di antaranya itu disebut anu. Wal khamis khibdul adat khibdul irdi. Ini juga demikian pada zaman insan makhtilaf latihan khifadhu karamati bani Adam. Tapi alati taliku bi qaulihim akrama khalqillah. Ya tentunya akan ada